Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah ya. Hari ini adalah hari Minggu yang ketiga sesudah kita merayakan Paskah. Dan kita persiapkan dulu ya hati, pikiran, dan yang paling terpenting kita siapkan Alkitab kita. Hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Sudah siap adik-adik? Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah hadir pada saat ini. Persiapkanlah pada ibadah PT pada saat ini ya Bapa. Mampukan hamba-Mu untuk dapat berbicara, sehingga seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan adik-adik persekutuan teruna GPB Sangkakala untuk boleh mengerti. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, dan kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang telah membaca firman-Nya, ia juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel ya adik-adik. Di perjanjian lama, adik-adik ingat Yehezkiel itu siapa? Yehezkiel itu adalah seorang nabi. Dan Yehezkiel itu tinggal selama 25 tahun dari lahir itu di Yerusalem. Dan Yehezkiel itu keluarganya adalah keluarga imam yang taat kepada Allah, dan mereka dibuang. Adik-adik tahu bangsa Israel dibuang di Babel. Dalam masa pembuangan ini adalah menjadi, kalau orang namanya dibuang itu pasti menjadi warga negara kelas 2 ya, istilahnya orang yang kelas 2. Bukan orang yang nomor 1, yang hidupnya tidak enak sekali. Dan yang mereka awalnya adalah tinggal di Yerusalem. Dan bisa bayangkan di sekitar sungai Yordan itu adalah tempat yang paling baik. Karena disitulah tanahnya subur, karena di sekitar sungai Yordan. Dan mereka dibuang di Babel. Bisa adik-adik bayangkan, di Babel itu adalah semuanya padang gurun yang sangat tandus, yang tidak subur,
Mungkin pada saat itu susah airnya, susah untuk mendapatkan air. Sehingga untuk hidup itu mereka sangat berjuang. Dan sudah berjuang dan mereka itu merasa sebagai orang bukan di tanahnya, karena tanah mereka ada di Yerusalem. Sehingga adik-adik bisa bayangkan betapa hancur dan sakitnya mereka selama masa pembuangan ini tinggal di Babel. Dan pada seumur 25 tahun inilah Yeskiel merasa terpanggil di Babel, masa pembuangan ini. Disinilah titik balik Yeskiel. Dan Yeskiel terpanggil untuk melayani Allah. Dan Yeskiel belajar selama 5 tahun untuk mengenal Allah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Inilah di sini yang disebut kita kenal dengan konflik, di mana pada waktu terjadi perebutan tempat, tanah di Yerusalem ini diperebutkan dari bangsa Israel dengan bangsa Edom. Mereka dari Edom ini pindah menempati tanahnya bangsa Israel di Yerusalem. Bisa bayangkan mereka merasa dibuang dan sungguh sangat tidak enak ya adik-adik ya. Adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik pindah yang tadinya di rumah adik-adik dan dibuang di tempat yang adik-adik belum pernah kenal. Kalau misalnya dibuangnya tempat yang enak, tapi kalau namanya dibuang tidak ada yang enak ya. Pasti nggak enak kan ya. Nah jadi selama masa pembuangan inilah Yeskiel sangat bertekad, yakin dan berserah diri kepada Tuhan bahwa inilah waktunya Yeskiel untuk kembali memulangkan bangsa Israel kepada tempat asalnya di Yerusalem. Dan akhirnya Yeskiel tahu dan Yeskiel yakin bahwa Allah selalu akan menyertai mereka. Setelah Yeskiel selama masa belajarnya selama 5 tahun di Babel, Yeskiel belajar bagaimana apabila kita menyerahkan di hidup kita, menyerahkan diri kita, sungguh-sungguh meminta kepada Allah, pasti Allah akan menjawab. Selama waktu di Yerusalem, mereka di tanah yang subur ini, mereka mungkin lupa, terlena, mungkin sehingga mereka meninggalkan Allah dan akhirnya mereka dibuang di Babel. Dan pada saat inilah Yeskiel mengingatkan bangsa Israel di dalam masa pembuangannya, menyadarkan bahwa ayo kita berserah kepada Allah. Apabila kita berserah dengan Allah, pasti Allah akan menjawab doa-doa kita. Dan pada waktu itulah dengan tekadnya Yeskiel, akhirnya di pasal 36 ayat yang mulai ke-6 ini sampai dengan ke-7, di situ dikatakan bahwa oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Sehingga dengan kata-kata di ayat yang ke-6 ke-7 ini terakhir, Allah mengembalikan bangsa Israel kepada tempat asalnya. Inilah pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai konflik. Adik-adik bisa bayangkan bahwa mereka konflik. Ini kan tempat saya, kenapa saya jadi yang dibuang? Ini terjadi konflik. Konflik itu perebutan. Konflik itu adalah masalah. Masalah yang dihadapin bangsa Israel pada waktu itu masalahnya adalah dibuang dari tempat tanahnya mereka, yaitu di Yerusalem. Adik-adik bisa bayangkan, coba ayo pikirkan. Tahun lalu yang terkenal dengan konflik pada saat tahun lalu itu apa ayo? Yang berhubungan dengan Donald Trump. Korea Selatan dan Korea Utara. Sama-sama di Korea. Tapi mereka konflik, memperebutkan tanah. Adik-adik bisa bayangkan perbatasan mereka itu hanya jalan langsung ditandai saja. Ini sebelah sini Korea Utara, sebelah sini Korea Selatan.
Dan itu diperebutkan. Dan mereka mempertahankan tanahnya mereka masing-masing. Dan pada saat itu Donald Trump berusaha untuk menyatukan. Selain Korea Selatan dan Utara, apalagi ayo yang namakan konflik? Apa? Israel dan Palestina. Ya, sampai ada mereka memperebutkan, sampai mempertahankan, sampai ada yang meninggal banyak sekali untuk mempertahankan tanah mereka. Dan inilah konflik yang terjadi di dunia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap masih ada. Nah, sekarang kakak tanya, adik-adik pasti punya konflik ya. Konflik itu artinya sama dengan masalah. Pasti saat ini mama papa di rumah bersama-sama dengan adik-adik. Ya, udah hampir 2 bulan ya kita sama-sama tinggal dengan mama papa, bisa melihat mama papa yang di rumah. Dan mungkin adik-adik, mungkin kalau mama di rumah, mungkin hari pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin masih senang. Ada mama nih, ada papa, senang. Mulai hari ke-6, ke-7, mulai mungkin mama genyeng-genyeng. Ayo bangun, pagi-pagi bereskan tempat tidur. Ini kok kotor, ini bersihkan dulu. Ayo ambil dulu, ini jangan main aja, jangan bangunnya siang, dan bla bla bla. Dan akhirnya terjadilah konflik, kesel. Mama nih, itu. Itu juga dengan papa. Aduh, ada adik lagi di rumah merebutkan nonton TV atau merebut main games. Itulah konflik ya adik-adik. Itu sudah konflik atau masalah. Demikian juga dengan di lingkungan kita. Lingkungan kita mungkin adik-adik mungkin jam 9 masih mau latihan nyanyi mungkin atau mau karaoke di rumah. Tapi kan sudah mulai tetangga mungkin sudah mulai gak senang. Mungkin itu ada mulai jam 8, jam 9 sudah ada yang mulai tidur ya. Itulah terjadi konflik. Dan masih banyak lagi. Pada waktu dulu waktu adik-adik masih sekolah, adik-adik konflik pasti ya. Dengan bapak dan ibu guru, dengan teman sekelas, teman sebangku, teman sekolah, bahkan sahabat sendiri. Kita juga pasti punya masalah ya adik-adik ya, ingat ya. Apa rasanya gimana? Pada waktu kita merasakan konflik yang sesaat itu, pasti rasanya tidak enak. Kesal. Kita merasa, kayaknya kita nih merasa yang paling dirugikan, yang paling disingkirkan, tersingkir, atau merasa apa ya adik-adik ya, rasanya pokoknya nggak enak deh ya, tersingkir atau merasa dicemooh ya, atau kayaknya mama papa nggak mau dengerin kita deh misalnya gitu, atau bahkan temen nggak mau dengerin kita lagi seperti itu pada saat-saat kita merasa seperti itu. Inilah konflik adik-adik. Apa yang adik-adik lakukan? Apa yang adik-adik rasakan? Pasti tidak enak sekali. Dan inilah pada saat-saat ini kita stay at home, tinggal di rumah. Adik-adik mulai belajar. Ya, adik-adik mulai belajar untuk membenahi diri. Pada saat kita stay at home, tinggal di rumah, kita belajar. Kita belajar bersama-sama dengan mama, papa, dengan adik dan abang atau kakak untuk kita menahan diri. Untuk belajar mengenai konflik kita pada saat ini, konflik di rumah. Bagaimana kita mengatasinya. Sehingga pada waktu nanti kita akan kembali lagi kepada sekolah, kepada lingkungan kita. Kita boleh sama-sama sudah dikuatkan, sudah diajarkan bagaimana menghadapi konflik. Dan bagaimana caranya adik-adik? Hanya satu. Ya, seperti Yeskiel mengajarkan. Hanya satu caranya. Menyerahkan diri kepada Allah. Yeskiel mengingatkan kepada bangsa Israel, tidak ada lain yang bisa menyelesaikan masalah ini apabila kita berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga dengan adik-adik. Mungkin pada saat ini adik-adik hanya bermasalah dengan mama papa, atau bermasalah dengan adik kakak, atau dengan abang. Tapi pada saat nanti, saat ini ingatlah Nabi Yeskiel mengajarkan kepada kita mengenai konflik, bahwa kita harus menyerahkan kepada Allah. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun konflik kita. Gimana caranya? Hanya lakukan berdoa.
Tuhan itu tidak jauh, Allah tidak jauh, hanya sejauh doa. Kita hanya lipat tangan, tutup mata dan menyerahkan. Tuhan, tolong saya. Saya saat ini kesel dengan mama papa atau kesel dengan adik-adik. Bantu tolong Tuhan untuk menyelesaikannya dengan baik. Beri sukacita, damai sejahtera. Hanya dengan doa, dengan mengatakan Tuhan tolong. Hanya dengan mengatakan itu, adik-adik hanya berserah kepada Tuhan. Hanya itu yang pertama caranya menghadapi konflik adalah menyerahkan kepada Allah. Apapun. Ini adik-adik nanti kalau adik-adik, ayo kita kita bolos yuk nanti ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam sekolah, ayo kita bolos. Itu udah mulai konflik. Kalau ada yang mengajak seperti itu, atau ada yang menawarkan vitamin, bilangnya vitamin, padahal sebenarnya obat-obat yang terlarang, ya narkoba misalnya seperti itu. Itu udah dalam batin kita udah konflik. Terus langsung adik-adik langsung berdoa, menyerahkan diri ya. Ya adik-adik ya. Yeskiel mengingatkan di dalam pasal 36 ini bahwa kita hanya menyerahkan kepada Allah. Dan Allah itu tidak jauh, hanya sejauh doa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa. Pada saat ini, apakah kita tidak mengucap syukur? Pasti ada hati adik-adik kesal ya. Tidak bisa bermain. Tidak bisa bermain di luar. Apakah bisa adik-adik mengucap syukur dengan keadaan sekarang ini? Justru adik-adik dibalik berpikirnya. Mengucap syukur karena kita bisa lebih lama sering ketemu mama papa. Bisa bersama dengan adik-adik atau kakak di rumah. Mengucap syukur. Bersyukur untuk segala hal. Kadang kita sulit ya. Keadaannya kita lagi kesel, lagi konflik. Kok mengucap syukur? Kak Uli ini ada-ada aja. Justru Yeskiel mengingatkan kepada kita. Bahwa kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Mengucap syukur artinya mengajak Tuhan bersukacita. Walaupun dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita bermasalah. Justru bagaimana kita dalam masalah, dalam keadaan konflik, kita mengucap syukur. Kalau dalam keadaan senang, gembira, gampang ya mengucap syukurnya. Ya terima kasih Tuhan, kita bisa senang-senang, kita bisa bermain, kita bisa apa, gampang mengucapkan bersyukur. Tapi dalam keadaan kita konflik, dalam keadaan kita punya masalah, apakah kita bisa bersyukur? Justru dalam keadaan bermasalah, kita punya masalah, kita punya konflik, kita mengucap syukur. Inilah pelajaran kita hari ini adik-adik. Tuhan berfirman kepada adik-adik dan kepada kakak bahwa di kitab Nabi Yeskiel pasal 36 ini mengajarkan kita. Yang pertama, bahwa kita menyerahkan kepada Allah. Masalah apapun, konflik apapun yang kita punya, serahkan kepada Allah. Yang kedua, kita mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa kepada Allah dalam keadaan apapun. Inilah yang kita lakukan, persiapkan kita untuk memasuki minggu yang baru, untuk bersama-sama kita telah membaca firman Tuhan dari pasal 36 kita telah diingatkan. Mari adik-adik, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini tidak diam saja, tapi biarlah mengalir dan biarlah kami semua boleh menyampaikannya kepada semua orang ya Bapa. Mampukan kami adik-adik teruna ya Bapa, untuk boleh menjalankan firman-Mu. Seperti Nabi Yeskiel yang telah membawa bangsa Israel menuju kembali kepada negeri asalnya ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Bapa. Sertailah kami semua dalam memasuki minggu yang baru. Sempurnakanlah permohonan kami ini. Ampunilah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh mengucap syukur. Amin.